Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Atika Dani dengan NIM 21040755250 dari kelas M214. Baik, pada video kali ini saya akan menceritakan kembali dua film menarik. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun dulu. Bapak Bupati datang bertamu, datang sendiri ketika fajar. Jika ingin mendapatkan ilmu, rajin-rajinlah dalam belajar. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Baik, adapun film yang pertama menceritakan tentang ada seorang wanita yang bernama Nela. Dia baru saja lulus dari SMA karena bercita-cita ingin jadi pengacara. Nela memilih kuliah di universitas hukum yang paling terkenal di Perancis, yaitu Universitas Paris. Nah, pada saat pertama masuk kuliah, pagi itu Nela terlambat dan ada seorang profesor yang menegurnya yang bernama Pierre. Pierre ini adalah seorang profesor ahli debat, ahli komunikasi, ahli psikologi, serta ahli public speaking. Ia menyindir dan menghina Nela dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, mendengar kata-kata narsis itu dengan kesal, Nela pun mencoba membela diri, tapi karena Pierre ahli debat, Nela pun kalah adu mulut. Nah, tak lama kemudian rektor pun datang menyambut mahasiswa di hari pertama masuk kuliah. Dia mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada kompetisi debat khusus untuk mahasiswa angkatan baru. Nah, setelah selesai kelas, awalnya Nela ingin ikut mendaftar, tapi karena formulirnya ada di meja Profesor Pierre, akhirnya ia pun langsung pulang ke rumah. Nah, di rumah Nela hanya tinggal berdua dengan ibunya. Sebagai single parents, ibu Nela jarang pulang ke rumah karena harus bekerja di dua tempat. Nah, keesokan harinya, siang sebelum mengajar, Pierre menghampiri Nela dan menyuruhnya untuk tidak pulang dulu setelah kelas selesai. Dan setelah kelas selesai, lagi-lagi Profesor Pierre ini menyuruh Nela untuk datang besok sebelum kuliah ke ruang kelas kosong nomor 4. Nah, keesokan harinya di kelas kosong itu, Pierre bilang kalau dia sudah mendaftarkan Nela ikut kompetisi debat antar kampus. Jadi mulai sekarang sebelum pulang kuliah, Nela harus datang di ruangan ini untuk berlatih, kata Pierre. Nah, hari demi hari berlalu, babak demi babak, kompetisi pun berhasil Nela lewati hingga akhirnya Nela berhasil menangkan dan terpilih sebagai juara gadis muda yang awalnya bukan siapa-siapa, kini terkenal dan suaranya didengar di universitas-universitas di seluruh penjuru Prancis. Baik, adapun film yang kedua menceritakan tentang bagaimana seorang raja Inggris yang mempunyai masalah gagap ketika bercerita atau berbicara di depan umum, yang berjudul King's Speech. Ini mengisahkan Pangeran Albert, seorang Duke of York yang mempunyai masalah dalam berbicara, yaitu gagap, yang dimana pangeran ini harus memberikan semangat kepada rakyatnya yang saat ini melewati Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini yang sudah ada di depan mata. Nah, Pangeran Albert pun menjalani terapi untuk masalah bicaranya. Pangeran Albert ini mengunjungi terapi dari Lionel. Nah, Pangeran Albert ini meminta untuk melatih masalah yang dialami Pangeran Albert, yaitu gagap saat berbicara. Nah, Lionel pun menyetujui dan akan memberikan latihan mekanis yang baik. Nah, hari berikutnya Pangeran Albert ini mulai berlatih, yang dimulai meregangkan dari otot leher sampai melatih diafragma. Nah, hari demi hari dilalui, latihan demi latihan dilakukan. Lionel pun tidak menyerah untuk selalu melatih Pangeran Albert berbicara, bahkan berpidato. Nah, menemani sang raja yaitu Pangeran Albert di setiap pidato perangnya. Lionel pun dan Pangeran Albert tetap berteman selama hidup
selama sisa hidup mereka. Itulah tadi ringkasan film The King's Speech dari saya. Nah, baik, adapun pendapat saya mengenai dua film yang telah diceritakan tadi, yaitu dalam setiap proses kita akan selalu mendapati atau mengalami masalah. Nah, jangan langsung menyerah dan putus asa akan masalah tersebut. Akan tetapi bagaimana kita bisa mencari solusi dari masalah tersebut dan bagaimana cara kita hadapi masalah tersebut dengan baik dan melewatinya dengan penuh semangat dan tidak mudah putus asa. Nah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.